Oke guys, welcome back to my channel dalam pembahasan alur cerita Devil May Cry. Nggak perlu basa-basi lagi, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Berangkat. Cerita diawali oleh sekumpulan orang yang tengah memicu kuda besi dengan kecepatan di atas rata-rata. Tanpa rasa takut, orang yang bernama Michelle malah menambahkan kecepatannya. Tanpa ketiganya sadari, aksi mereka tengah dipantau oleh dua orang yang tak dikenal dari kejauhan menggunakan sebuah teropong. Kembali kepada kelompok Michelle yang masih menentang maut, di mana salah satu dari mereka harus terjatuh disebabkan sulitnya mengontrol getaran yang ditimbulkan sang kuda besi. Menyadari kalau salah satu temannya terjatuh, membuat salah satu dari mereka mencoba mengingatkan Michelle agar mengurangi kecepatannya. Namun sayangnya perkataan itu tidak diendahkan oleh Michelle dan malah semakin menjadi-jadi. Akan tetapi di tengah-tengah kesenangannya itu muncul seorang pengendara motor yang jauh lebih cepat darinya. Mendapati ada orang yang baru saja mendahuluinya, membuat ego yang dimiliki Michelle seketika keluar, sehingga ia pun bertekad mengejar orang tersebut tanpa memperdulikan akibatnya, hingga akhirnya kita bergeser terlebih dahulu ke tempat lain, di mana sepasang kaki tengah berlari menghindar dari derasnya hujan. Melihat seorang gadis yang kebetulan juga tengah menunggu reda, laki-laki tersebut pun mengambil sebuah kesempatan mengajaknya minum. Yang sungguh tidak terduga, ternyata wanita ini pun mau meladeninya, bahkan ia sendirilah yang menentukan tempatnya. Akan tetapi ketika tiba di tempat yang dimaksud sang wanita, pemuda itu pun nampak sangat kebingungan sebab tidak ada apa-apa di ruangan ini dan hanya ada kotak besi yang nampaknya udah tua. Sehingga ia pun merasa kalau wanitanya salah menunjukkan alamat. Tapi kesimpulan itu langsung dibantah oleh sang wanita, di mana ia mengatakan kalau dia tidak salah dan memang tempat inilah yang dirinya cari. Bersamaan dengan mengatakan itu, ia pun membuka sebuah berangkas tua dan alangkah terkejutnya terdapat banyak sekali tengkorak para ciwi-ciwi. Awalnya sang pemuda yang melihat begitu banyaknya tengkorak kelapa sungguh terkejut seolah-olah baru pertama kali melihatnya. Namun itu semua tidak bertahan lama sebab wanita yang bernama Lady terus saja mendesak untuk sang pemuda menunjukkan jati dirinya. Hingga akhirnya ya, melihat buronan yang selama ini dia baru akhirnya memperlihatkan wujud aslinya membuat ia nampak sangat senang. Sebab ia tidak perlu ragu membunuh seorang iblis yang kerap kali menyusahkan manusia. Disebabkan senjata yang sebelumnya tidak begitu menyakitkan, membuat sang ciwi memutuskan menggunakan senjata dengan kaliber yang jauh lebih gila dan tentu sangat-sangat menyakitkan bila menghantam daging. Selepas berhasil mengalahkan buronannya, sang ciwi harus didatangi oleh dua orang asing yang tadi sempat kita lihat sedang memantau pergerakan kelompok Michelle. Akan tetapi seketika kita harus bergeser ke tempat Dante, di mana sungguh tidak menyangka kalau markas seorang pemburu iblis harus didekor sedemikian rupa, dengan beranggapan kalau akan banyak para customer yang berdatangan. Sungguh sangat tidak cocok dengan titel seorang pemburu iblis. Bisa dilihat ketika pengantar makanan harus terbengong-bengong dengan dekor yang baru saja dirinya lihat. Namun ekspresi yang ditimbulkan sang pengantar tidak membuat Dante marah, tapi ia tetap terlihat kesal dengan dekor yang dilakukan Patty. Akan tetapi ia terlihat tidak bisa berbuat banyak dan hanya pasrah saja. Merasa kalau dekor yang dilakukannya akan sia-sia membuat Patty sedih, sebab ia sempat mengira kalau meletakkan beberapa hiasan akan membuat pelanggan berdatangan. Namun nampaknya itu semua hanyalah angan-angan belaka. Di saat semua orang tengah sibuk dengan pikirannya masing-masing, tiba-tiba saja pintu terbuka sehingga membuat Patty sangat gembira sebab ia mengira kalau mereka kedatangan pelanggan. Akan tetapi sayangnya orang yang baru saja masuk adalah ciwi di gudang tadi, yang ternyata adalah salah satu teman Dante. Kedatangan Lady di tempat ini adalah untuk menawari sebuah misi kepada Dante. Namun Dante yang terlihat tidak begitu menyukai ciwi tersebut menolaknya begitu saja. Bahkan rayon demi rayon Lady lakukan untuk membujuk Dante agar mau mengambil misi ini. Tapi sayangnya pendirian Dante tidak begitu saja bisa diruntuhkan, sehingga Lady melakukan sebuah taruhan menggunakan bola biliar, di mana bila dirinya mampu memasuki bola nomor 8 maka Dante harus mau ikut menjalankan misi ini. Tapi jika bola tersebut tidak masuk, maka seluruh utang yang dimiliki Dante dianggap lunas.
Mendengar taruhan yang dilontarkan Lady membuat Dante tertarik untuk mengikutinya. Pemuda itu sangat yakin kalau Lady tidak akan mampu memasuki bola tersebut. Namun sayangnya perkiraan ia salah sebab dengan sangat gampangnya bola tersebut bergerak mencari lubang. Karena sudah terlanjur janji, pada akhirnya Dante menuruti permintaan tersebut untuk ikut serta dalam menjalankan sebuah misi. Meskipun demikian, Lady tetap memberikan sebuah komisi kepada Dante. Singkat cerita, keduanya pun telah berada di titik awal perburuan, di mana mereka mendatangi sekelompok geng motor guna mencari pemimpinnya. Entah apa rencana yang dimiliki Lady, Ciwi tersebut malah menyuruh ketua mereka membubarkan diri dari tempat tersebut. Alih-alih marah, ketua mereka malah meminta maaf atas gangguan yang ditimbulkan kelompoknya. Tapi sayangnya, Dante malah nyeletuk yang membuat terjadi ketegangan. Sehingga Lady pun memanfaatkan situasi ini, di mana Ciwi tersebut malah menyuruh Vincent bertarung di atas kuda besi. Atau kata lain adalah beradu kecepatan. Keduanya memilih tidak menggunakan pelindung kepala dalam balapan kali ini. Mungkin sebagian orang sangat susah membuka mata pada kecepatan di atas rata-rata orang pada umumnya. Namun sungguh berbeda dengan kedua pemuda ini. Mereka masih bisa melihat dengan sangat jelas, bahkan Samsung menyalakan nos yang dimiliki kuda besinya, sehingga melesat maju meninggalkan Dante. Akan tetapi ketika tiba di atas jembatan yang pernah menjadi saksi sebuah kecelakaan, tiba-tiba saja aura aneh muncul yang membuat Vincent maupun Dante merasakan keanehan. Pengendara motor yang pernah muncul di awal cerita kembali menampakkan diri dengan aura yang sangat kuat, sehingga membuat Vincent entah sadar atau tidak mengejar pengendara tersebut. Akan tetapi berbeda halnya dengan Dante yang langsung dapat menyadari kalau pengendara yang saat ini dikejar Vincent berupa iblis, sehingga ia pun tanpa segan mengeluarkan senjata dan melesatkan beberapa timah panas. Awalnya Dante mencoba menyadarkan Vincent dengan berteriak, tapi karena itu semua tidak berguna, ia pun menambah kecepatan motornya guna mengejar sosok misterius tersebut sambil menghancurkan rangka jembatan menggunakan senjata api miliknya. Tepat di samping Vincent, Dante memikirkan alasan pemuda itu begitu bersikeras mengejar sosok misterius tersebut. Walaupun terlihat wajah yang dimilikinya sangatlah kelelahan, namun tiba-tiba saja Vincent oleh menghantam pembatas yang ternyata itu semua adalah ulah Lady, di mana Ciwi tersebut menyuruh sambil membawakan senjata kesayangan milik Dante. Setelah mendapatkan senjata tersebut, Dante pun melesat kuda besi miliknya guna mengejar target mereka. Tak hanya menonton, Lady juga mencoba memberikan beberapa tembakan kepada sosok tersebut. Namun sayangnya upaya tersebut tidak berdampak apa-apa, akan tetapi malah membuat Dante sadar tujuan Lady meminta dirinya ikut serta dalam misi kali ini. Karena Lady sendiri tidak mampu menandingi kecepatan yang dimiliki sosok tersebut. Nyatanya kesimpulan yang diambil Dante tidaklah salah, di mana memang tujuan Lady meminta Dante yaitu untuk ini. Sehingga ia pun langsung menantang Dante untuk segera mengejar buruan mereka. Kecepatan yang diperoleh Dante sangatlah besar, bahkan sampai membuat termometer meledak. Tak hanya sekedar itu, udara yang berada di sekitar sampai terdistorsi, maka bisa disimpulkan betapa cepatnya Dante saat ini. Hingga ketika Dante sudah berhasil mendahului sosok tersebut, tiba-tiba tiba-tiba saja kuda besi yang digunakan sosok misterius berubah menjadi sosok iblis yang sangat aneh, di mana beruntungnya Dante segera menahan serangan yang mengarah kepadanya. Pedang tengkorak yang dimiliki Dante berhasil menancap tepat pada tubuh sang iblis yang mengakibatkan cairan merah meluncur deras. Namun anehnya iblis tersebut tidak merasakan kesakitan sama sekali, padahal sudah terlihat jelas pedang tengkorak milik Dante menancap cukup dalam. Tak lama Lady akhirnya muncul dan langsung melesat maju menghantam sang iblis. Akan tetapi kehadirannya dengan cepat disadari sehingga Lady harus terkena serangan yang cukup menyakitkan bagi orang biasa. Namun bagi seorang pembunuh bayaran yang sudah sangat tahan banting, pukulan seperti ini bukanlah apa-apa. Terbukti dengan Lady yang langsung mengeluarkan senjata api bertipe berat dan langsung mengarahkannya tepat pada mata sang mata iblis.
Setelah berhasil mengalahkan sang iblis, tiba-tiba saja terdengar teriakan Vincent yang memanggil nama kakaknya. Dan di sini kita baru tahu kalau orang yang di awal cerita sangat bertekad mengejar sosok misterius adalah kakak dari Vincent, atau kata lain ketua kelompok geng Devil. Situasi pun kembali ke semula dengan Dante yang duduk sambil menunggu orderan dari orang-orang yang membutuhkan jasa pemburu iblis. Sedangkan soal pembagian komisi tempo hari, ia harus merelakan komisi diambil oleh Lady sebagai pelunasan utang yang dirinya miliki. Bersambung. Oh, yes. Gara-gara jarang-jarang upload video tuh apa ya? Makin kesini makin males gitu loh. Entahlah, gue makin gimana ya? Gue makin malas gitu loh. Entah apa, entah tahu. Mungkin karena itu kocok. Karena ada kesibukan juga ya. Ya udah lagi sih ya. Kayaknya gue juga istirahat lagi, mau istirahat. Ya udah. Jangan gebetan kalian, ajakin jalan. And saya pamit. Bye bye.